Selamat siang, jumpa kembali dalam program WOW World of Wisdom. Siang hari ini saya akan berbagi. Kita tahu semua bahwa tahun 2026 adalah tahun pengharapan baru. Ya, di dalam mengharapkan sesuatu itu pasti kita menunggu. Ya, pasti ada masa penantian. Ya, di dalam masa penantian apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tetap percaya, tetap berharap, tetap setia, dan tetap berdoa. Ya, iblis itu tidak bisa menggagalkan kuasa doa, tapi iblis bisa menggagalkan kita berhenti berdoa. Ya, karena iblis seringkali masuk di pikiran kita dengan kesibukan kita, dengan kemalasan kita, dengan kebosanan kita, karena kita sudah berdoa lama kok belum dijawab. Ya, siang hari ini kita akan belajar tentang hal berdoa di dalam Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Apa yang dilakukan mereka? Matius 6 ayat 5, kita lihat ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Ya, jadi jangan seperti mereka. Apa maksudnya? Ya, jangan berdoa dengan kesombongan. Ya, untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Kita ingat dalam Lukas 18 ya. Di situ Tuhan Yesus membandingkan antara doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Ya, orang Farisi berdoa dengan penuh kesombongan. Tuhan, aku mengucap syukur aku tidak seperti mereka. Aku bukan perampok, aku bukan pezinah, aku bukan orang lalim. Ya, aku memberikan persepuluhan, aku melayani Tuhan. Ya, itu semua kesombongan-kesombongan dia ucapkan di dalam doanya. Ya, Tuhan tidak menghendaki doa dengan kesombongan. Bahkan Tuhan akan lebih menghargai doanya pemungut cukai yang berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya, jadi tadi maksudnya janganlah kamu berdoa seperti mereka. Yang pertama, jangan berdoa dengan penuh kesombongan. Kemudian yang kedua di dalam Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, apa maksudnya bertele-tele? Jadi kita mengungkapkan permintaan dari A sampai Z. Banyak sekali permintaan kita ya. Tuhan, saya mau kaya, Tuhan saya mau rumah, Tuhan saya mau mobil, Tuhan saya mau sukses. Ya, itu semua permintaan kita sebutkan sampai doanya jadi panjang sekali ya. Itu Tuhan tidak berkenan. Ya, karena kita ingat semua keinginan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita nggak bisa misalnya habis berbohong, terus kita minta Tuhan, semoga Tuhan lindungi saya tidak ketahuan bohong. Ya, itu jelas-jelas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau kita berdoa bukan membeberkan permintaan-permintaan, tapi bagaimana kita mencari kehendak Tuhan di dalam doa kita. Ya, terus kita lanjutkan ya, tadi di dalam Matius 6 ayat 8 kita lanjutkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, jadi Bapak sudah tahu. Ternyata Bapak sudah tahu sebelum kita minta. Ya, seringkali ayat ini kita pakai untuk alasan kita tidak berdoa. Kan Bapak sudah tahu. Ya, buat apa kita ngomong lagi kepada Bapak? Bapak sudah tahu, Bapak Maha tahu. Ya, tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat berikutnya? Ayat 9.
karena itu berdoalah. Ya, jadi Bapak sudah tahu. Terus Tuhan katakan karena itu berdoalah. Ya, jadi bukan karena Bapak sudah tahu kamu tidak perlu berdoa. Ya, itu salah. Ya, karena Bapak sudah tahu, jadi berdoalah dengan mengucap syukur. Ya, Bapak sudah tahu kalau saya sakit. Jadi saya berdoa, Tuhan, bilur-bilurmu pasti sembuhkan saya. Saya mengucap syukur, Tuhan mengasihi saya, pasti menyembuhkan saya. Ya, Bapak sudah tahu saya sedang butuh uang untuk bayar kontrak rumah, untuk bayar uang sekolah anak. Ya, saya berdoa, Tuhan, saya mengucap syukur, Engkau memberkati saya, Engkau mencukupkan semua kebutuhan saya dengan segala kemurahan kekayaan-Mu, Tuhan. Ya, seperti itu kita berdoa. Ya, Bapak sudah tahu ada hubungan yang retak antara suami istri, antara orang tua anak, antara teman sepelayanan. Ya, kita berdoa, Bapak, saya mengucap syukur kasih-Mu yang mengikat kami, Tuhan pasti memulihkan. Ya, jadi kita mengubah cara doa kita, tidak minta-minta, tapi kita mencari kehendak Tuhan apa. Mencari kehendak Tuhan di dalam masalah kita apa yang seturut dengan kehendaknya di dalam firman-Nya. Kita ucapkan firman di dalam doa itu. Kita mengucap syukur karena Bapak sudah tahu. Ya, saya pernah mengalami satu masalah yang menurut saya sangat berat ya di dalam pekerjaan saya, yang mengancam saya itu dipecat. Ya, terus saya didoakan oleh salah seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini menceritakan masalah yang saya alami dengan detail, ya, sangat detail, yang saya itu tidak cerita gitu. Saya tidak pernah cerita, ya, tapi ternyata ini memberikan keyakinan dalam hati saya kalau Bapak sudah tahu. Ya, ternyata masalah saya yang menakutkan itu ya lebih menakutkan kalau Bapak tidak tahu. Ya, kebenaran hari ini mengatakan Bapak sudah tahu. Jadi kita semua tidak usah panik. Ya, Bapak sudah tahu, Dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti turun tangan membela anaknya. Ya. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi hari ini kita belajar ya, di dalam doa kita mau mengucap syukur, kita tidak perlu khawatir karena Bapak sudah tahu segala permasalahan pergumulan kita, dan kita saat kita mengucap syukur, kita mendatangkan suasana surga dalam hidup kita, ya, sehingga kita tidak khawatir dan tetap bersukacita dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Ya, saya tutup dengan lagu ini ya. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Ya, word of wisdom hari ini adalah Bapak sudah tahu, jadi berdoalah dengan mengucap syukur. Terima kasih.